tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kesinambungannya. Dan dimulai dari perjanjian lama. Dalam gulungan-gulungan yang ditulis di atas kertas, di atas kulit kayu, kulit binatang atau batu, bagaimana gulungan-gulungan kitab itu menjadi satu kitab tuntunan bagi orang Israel sepanjang sejarah hidup mereka. Bahkan sampai sekarang, mereka mempercayai hanya dalam kitab-kitab perjanjian lama yang memiliki otoritas. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ada kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Menuju perjanjian baru, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru namanya masa antara. Dalam kurun waktu 400 tahun, kurang lebih 400 tahun. Nah, disinilah nanti muncul beberapa kitab yang disebut apokripa. Kitab-kitab yang muncul di sini ada 10 kitab. Sebagai respon manusia, karena Allah pada masa antara ini tidak mengutus lagi nabi untuk umat Israel. Dalam perjanjian lama sudah diutus banyak nabi. Ada 4 nabi besar, 12 nabi kecil, dan dituliskan sebagai bagian daripada rancangan Tuhan. Di masa antara tidak lagi ada. Nah, pada masa inilah orang-orang yang ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru menuliskan kisah-kisah mereka yang disebut masa antara untuk mencapai perjanjian baru. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kehancuran kerajaan Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi dilakukan oleh Raja Shalmaneser dari kerajaan Asyur untuk menghancurkan Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara. Bukan dari garis keturunan Daud, tetapi sudah terpecah sejak Salomo wafat atau meninggal dunia. Lalu kehancuran kerajaan Israel Selatan tahun 586 sebelum Masehi dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel, menghancurkan Yerusalem tahun 586. Di mana kemudian wilayah itu dikuasai lagi oleh kerajaan Media Persia dengan mengalahkan kerajaan Babel. Ini tahun 586 sampai nantinya 410. Selanjutnya, yang menguasai tanah Kanaan, tanah Palestina atau tanah Israel yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dikuasai lagi wilayah itu oleh kerajaan Yunani di bawah Raja Alexander Agung, mengalahkan kerajaan Media Persia. Kemudian sekitar tahun 100 sebelum Masehi atau tahun itu kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Yunani sekitar abad 1 sebelum Masehi dan menguasai wilayah tanah Palestina. Nah, ini kerajaan-kerajaan yang ada dan hadir yang mempengaruhi orang Israel atau yang berinteraksi dengan orang Israel. Dan dalam konteks perjanjian baru ada yang namanya kerajaan-kerajaan yang mempengaruhi, terutama zaman kerajaan Yunani dan kemudian kerajaan Romawi. Pada zaman kerajaan Yunani kita tahu kitab suci perjanjian lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan kitab suci perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani juga. Jadi ini berdampak sekali walaupun dia kerajaan ini hanya sekitar 200 tahun ya menguasai wilayah daerah Kanaan, tapi pengaruhnya besar. Mengapa diterjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani? Karena orang Israel sudah berserak diaspora sejak tahun 722, tahun 586, bahkan sampai dengan kekuasaan kerajaan Media Persia. Memang ada yang kembali, tetapi tidak semuanya kembali ke Kanaan atau ke Yerusalem. Jadi pengaruh daripada kerajaan Yunani, budaya Yunani, konsep Yunani itu terhadap kehadiran orang percaya pada abad pertama itu terlihat. Dan pada abad pertama sebelum Masehi, kerajaan Romawi berkuasa. Apa yang terjadi? Seperti yang saya katakan bahwa budaya Yunani berdampak kepada kehidupan orang Israel, orang Yahudi pada zaman perjanjian, termasuk pada zaman Yesus hadir. Kalau kita lihat keseluruhannya, ya, bagaimana orang-orang Israel itu keluar dari Media Persia, dari Babel pada zaman Raja Darius, dipimpin oleh Nehemia dan Ezra,
Dan terbentuklah di dalam zaman Esra dua hal. Yang pertama kelompok rabi, jadi para guru. Lalu yang kedua sinagog, jadi bukan bait Allah lagi, atau bukan bait Allah saja, karena bait Allah sampai sekarang pun belum dibangun lagi, tetapi pada waktu itu Esra memberikan programnya adalah membuat sinagog, rumah-rumah ibadat Yahudi di seluruh tanah Kanaan atau di mana ada orang Israel atau orang Yahudi hidup. Nah, ini dua yang menjadi program yang sampai zaman Tuhan Yesus, selain bait Allah yang dipugar oleh kerajaan Romawi, oleh Herodes Agung, juga sudah ada sinagog, rumah-rumah ibadat. Baik nanti di Nazaret, di Samaria, Judea, dan tempat-tempat lain, bahkan di luar tanah Kanaan atau di luar Palestina. Fungsinya apa sinagog itu? Karena penting nanti kaitannya dengan hidupnya Yesus di sini adalah pusat sosial ekonomi dan pusat ibadah. Jadi bukan seperti bait Allah. Kalau bait Allah kan spesial, khusus ya untuk ibadah, membawa persembahan kepada Allah khususnya pada hari-hari penting seperti Pentakosta, Paskah dan sebagainya itu di Yerusalem di bait Allah. Tapi seminggu demi seminggu, satu sabat demi satu sabat, mereka ibadahnya di mana? Di sinagog, di sinagog. Nah, itu bagian yang kedua yang menjadi latar belakang. Sampai sini jelas? Jadi ada yang melatar belakangi pada zaman Yesus ada dan hadir di dalam dunia ini, waktu inkarnasi. Jadi selain pengaruh kerajaan Babel, ya, Asyur, Babel, kemudian kerajaan Media Persia, juga kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Juga budayanya, bahasanya. Tadi saya katakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Namanya Septuaginta. Septuaginta itu PL dalam bahasa Yunani. Kenapa disebut Septuaginta? Karena memang yang menerjemahkan itu ada yang mengatakan 72 ahli, ada yang mengatakan 72, di mana itu diterjemahkan di Alexandria, di Mesir. Karena orang Yahudi atau orang Israel itu berserak diaspora karena dikuasai, dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan. Dan sementara kerajaan Israel sudah tidak ada lagi. Kapan Septuaginta ini hadir? Tahun 150 kurang lebih sebelum Masehi. Di Alexandria ini dikerjakan atau dilakukan oleh banyak ahli Taurat. Ada yang memperkirakannya seperti ini. Jadi 72 ahli Taurat itu tidak berkumpul sekaligus 72, itu bergantian. Mungkin waktunya, mungkin kekuatannya, yang pasti dihitung berdasarkan catatan dan penelitian arkeologi itu 72 ahli. Ini translasi menerjemahkan. Lalu di zamannya Perjanjian Baru, para rasul itu menulis 4 Injil itu dalam bahasa Yunani. Memang ada yang mengatakan khusus untuk Injil Matius, ada yang mengatakan bahwa itu diterjemahkan dalam bahasa Aramik. Bahasa Aramik. Ini awal ya. Jadi Injil Matius di awal ditulis di situ. Dalam bahasa Aramik. Karena apa? Bahasa Aramik itu bahasa percakapan sehari-hari. Ada yang mengatakan gabungan atau percampuran atau asimilasi antara bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Tapi ada yang mengatakan itu adalah bahasa Ibrani yang lebih modern. Yang pasti bahasa Aramik itu menjadi bahasa para murid juga ketika berkomunikasi dengan para murid dan dengan Tuhan Yesus. Dan Injil Matius awalnya ditulis dalam bahasa Aramik, tetapi kemudian ditulis juga dalam bahasa Yunani. Mengapa? Karena bahasa Yunani, khususnya Yunani koine, Yunani sehari-hari, itu mempengaruhi dalam berdagang, berinteraksi, kecuali berada di istana. Jadi kalau di istana kerajaan Romawi, bahasa yang dipakai adalah bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu bahasa kaum bangsawan, terhormat. Pada abad keempat atau abad kelima, bersamaan dengan Bapak Agustinus dan Santo Jerome, Bapak Agustinus memperdalam teologi, Bapak Santo Jerome itu menerjemahkan apa? PL
dan PB dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Vulgata. Nah, ini PL dan PB diterjemahkan dalam bahasa Latin. Dan tentunya dari mana Bapak Santo Jerome ini? Dari materi terjemahan dan juga sekaligus penyalinan ulang dari kitab-kitab yang ditemukan. Jadi yang ditemukan itu disalin, kemudian diterjemahkan, lalu dicari kesimpulannya, lalu dibuatlah terjemahan yang sampai sekarang kita bisa pakai dan nikmati. Ini Bapak Santo Jerome. Bersamaan hidupnya dengan Bapak Santo Agustinus. Kenapa saya mau sampaikan ini? Supaya kalian tahu latar belakang sebelumnya dan sesudahnya. Baik, sekarang kita masuk konteksnya Tuhan Yesus. Ini saya mau supaya kalian tahu membicara tentang konteks lalu, konteks yang sebelum sesudahnya, baru Yesusnya. Saya akan share lagi satu bagian lagi. Oh, sebelum ini ada satu bagian yang perlu saya jelaskan. Ya, Yesus di dalam 4 Injil. 4 kitab Injil. Ada yang menjelaskan 4 kitab Injil ini dibagi 2 bagian besar, yaitu sinoptik dan Injil Yohanes. Jadi sinoptik dan Injil Yohanes. Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Di dalam 4 Injil ada satu kitab Injil yang dianggap sebagai sumber, yaitu Injil Markus. Injil Markus ditulis kira-kira tahun 48 Masehi tentunya, dan ditulis oleh Yohanes Markus, keponakan daripada Barnabas, teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Nah, Injil Markus. Lalu kemudian dari Injil Markus ditulis ke Injil lagi oleh Matius Lewi, itu Injil Matius. Lalu ditulis lagi namanya Dr. Lukas, itu Injil Lukas. Dr. Lukas bukan murid langsung yang dipilih oleh Tuhan dan bukan orang Ibrani atau Israel atau Yahudi, tapi dia orang Yunani. Ini sangat spesial. Sehingga betul-betul Dr. Lukas ini menyampaikan fakta-fakta yang ada, ya. Apa yang berikutnya adalah ini kenapa disebut sinoptik, karena semua kisah-kisah yang ada dalam 4 Injil ini, khususnya 3 Injil Matius, Markus, Lukas, dapat dicari referensinya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberikan semacam tanda kurung bahwa kisah ini bisa dirujuk di dalam kitab Matius ini, atau di dalam kitab Markus ini, atau dalam kitab Lukas ini. Sedangkan kitab Injil Yohanes diperkirakan ditulis tahun 90. Ya, setelah Yesus bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan setelah generasi kedua dari kekristenan, barulah muncul yang namanya Injil Yohanes, ditulis oleh Rasul Yohanes, rasul terakhir dari murid Tuhan Yesus. Jadi ada perbedaan, sehingga ketika kita baca Injil Matius, Markus, Lukas itu jauh lebih bersifat narasi, kisah, cerita yang sangat biasa bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi kalau kita baca kitab Yohanes itu lebih banyak perenungan, pemikiran, konsep, pengajaran, dogmatika, kekristenan yang sangat mendalam. Bagi saya, keempat Injil ini justru saling melengkapi dan memberikan suatu pengertian yang utuh. Jadi saya tidak mengikuti arus pemikiran yang membagi-bagi sinoptik atau tidak sinoptik, tapi ingin melihat keutuhannya. Karena memang tiap-tiap Injil menceritakan, menjelaskan keadaan Yesus sangat unik. Misalnya Injil Matius, ya lebih menekankan kepada Yesus Sang Mesias, ditulis di Antioquia, pembacanya dari orang Israel. Memang seperti yang saya katakan, ini awalnya ditulis dalam bahasa Aramik, kemudian ditranslasi, ditulis lagi ulang dalam bahasa Yunani Koine atau Yunani sehari-hari. Kemudian Injil Markus. Bukan rasul, tadi saya sudah katakan, bukan murid yang langsung dipimpin, dibimbing, diarahkan Tuhan selama 3,5 tahun, tapi ia menulis, dia adalah Yohanes Markus. Dia lebih menekankan kepada keilahian Yesus, anak Allah. Ditulis di kota Roma, ini di Antioquia. Jadi lihat tulisannya tidak ditulis di tanah Kanaan, di Yerusalem, bukan. Tapi di Antioquia, Asia Kecil. Ini di Roma, sudah wilayah di luar Asia. Dulu tidak disebut Eropa ya, tapi Barat.
Gitu. Pembacanya jemaat di Roma, pembacanya para prajurit. Lalu Injil Lukas. Nah, ini penulisnya juga bukan rasul, dia orang Yunani. Dia seorang dokter. Dokter ya bisa dikatakan sekarang itu ya bertugas merawat orang sakit, memberi obat dan segala macam. Nah, dia melayani bersama dengan Rasul Paulus, kemungkinan dia merawat ikut pelayanan untuk sebagai tim medisnya. Gitu. Tapi dia memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas dan Tuhan memberi inspirasi kepada Dr. Lukas. Dia menekankan kepada kemanusiaan Yesus, anak manusia. Ditulisnya di kota Roma juga. Tetapi khusus kitab ini, Injil ini, sesungguhnya untuk Theophilus. Theophilus itu kemungkinan besar adalah orang Yunani yang sedang dibina secara khusus oleh Dr. Lukas atau sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Dr. Lukas mengenai iman kekristenan. Jadi semacam kelas katekisasi dalam konteks gereja zaman kekinian. Berikutnya adalah Injil Yohanes. Nah, ini adalah rasul terakhir yang meninggal. Tentu yang pertama yang meninggal itu Yakobus, saudaranya. Yang terakhir justru Yohanes. Dan dia masih muda waktu Yesus menjadikan dia murid. Kira-kira diperkirakan umurnya 15 atau sampai 20. Yang lebih senior waktu zamannya Yesus memilih murid tidak adalah Petrus. Tapi yang menjadi murid dekatnya Yesus, Tuhan kita adalah Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus. Yakobus meninggal duluan, ya. Kemudian Petrus pada masa generasi pertama orang Kristen mengalami penganiayaan besar, disalibkan berbalik, lalu Yohanes kematiannya terakhir sekitar tahun 90-an ke atas. Lebih menekankan kepada Yesus adalah Sang Logos, Firman, Ego Emi, Yahweh. Ini di kota Efesus. Jadi di Asia bagian atas, bagian paling dekat dengan Eropa. Nah, ini dalam 4 Injil ini apa yang kita lihat ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling singkat itu Markus, yang paling banyak ayat dan pasalnya itu Matius, yang paling sistematis melihat perumpamaan dan cara menjelaskannya Lukas, dan yang paling mendalam itu Yohanes. 16 pasal, 28 pasal, 24 pasal, dan juga 21 pasal. Kita lanjut. Siapakah Tuhan Yesus dalam 4 Injil? Tadi saya sudah jelaskan panggilannya terhadap 4 Injil. Tapi kita lihat urutannya. Urutannya, Yesus inkarnasi dan lahir di Bethlehem, di Yerusalem. Dilahirkan oleh Maria, dan Yusuf suaminya mendampinginya, dan ia datang ke Bethlehem hanya sesungguhnya untuk mendaftar, karena Kaisar Agustinus untuk mendaftarkan diri orang-orang di kampung halaman. Jadi dia daftar seperti sensus. Nah, pada momen itulah kelahiran Yesus terjadi. Lalu Yesus disunat umur 8 hari. Disunat umur 8 hari sesuai dengan hukum Taurat. Karena dia laki-laki dan dia keturunan daripada Daud, orang Yahudi, dan dia keturunan daripada raja-raja Israel. Disunat pada usia 8 hari. Dan umur 12 tahun dia berdiskusi. Berarti antara umur 8 hari sampai umur 12 tahun, Yesus dididik, dilatih menjadi murid di mana? Di sinagog, di Nazaret. Tentu hasil bimbingan orang tuanya, tentu lingkungannya mempengaruhi dia, dan juga kondisinya, situasinya. Jadi dia berdialog di Bait Allah di Yerusalem pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, ini yang disebut dengan anak Taurat atau bar misbah. Bar misbah. Jadi sah atau tidaknya anak itu disebut anak Taurat, tidak semua disebut anak Taurat, yaitu pada masa umur 12 tahun. Dan dia bisa menjawab. Ini yang disebut masa anak-anak Tuhan Yesus, bayi dan anak. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah masa Yesus dibaptis pada usia 30 tahun. Antara 12 sampai 30 tahun tidak dicatat dalam Alkitab. Apa peristiwa yang terjadi? Banyak rekayasa, asumsi, dongeng, mitos, dan macam-macam cerita tentang Yesus kemana dari umur 12 sampai umur 30. Ada yang mengatakan ke India, ada yang mengatakan ke Tibet, dan sebagainya. Tapi Yesus tetap di Nazaret. Dia ada dan hidup di Nazaret, dikenal sebagai anak tukang kayu. Jadi mitos-mitos itu adalah palsu, tidak benar, tidak ada pembuktiannya, dan itu adalah tipu daya si jahat. Yesus selama kurang lebih 18 tahun ada di Nazaret, membantu, memperlengkapi diri, dan dia ingat dia itu orang pintar. Belajarnya luar biasa. Umur 12 sudah bisa berhadapan dengan profesor. Kalau di sana pada zaman itu profesor itu bukan sekedar ahli agama ya. Jadi dia sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya semua dipelajari. Sama. Itu seperti kalau bagi saya itu adalah university
di dalam konteks orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang di sana itu belajar di sinagog, itu berarti dia menguasai kitab suci, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai hal. Jadi tidak hanya kitab suci kalau bicara di sinagog atau berbicara di Bait Allah. Jadi sangat keliru kalau orang Kristen hanya taunya adalah Alkitab. Sangat keliru orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Jadi dua-dua hal ya. Sangat keliru kalau orang Kristen hanya tahu baca Alkitab. Sangat keliru kalau orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Jadi dua-duanya mesti dipelajari. Karena memang Tuhan Yesus memberikan gambaran dan maka ketika dia ngajar juga kan pakai perumpamaan-perumpamaan yang betul-betul dapat diuji secara akademis keilmiahannya. Lalu mulai pelayanan, masa persiapan pelayanan Yesus. Mulai dibaptis, lalu kemudian dia sebelum dibaptis dia apa ya? Ada yang namanya setelah itu dicobai oleh si jahat di padang gurun. Ini masa persiapan. Lalu mulai ketiga adalah masa Yesus mengajar murid-muridnya, menyatakan kerajaan Allah, dan akhirnya ia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan menampakkan diri sebelumnya naik 40 hari, dan itu disebut masa pelayanan, penderitaan, dan penebusan. Nah, 3 bagian ini yang menjadi mengenal siapa Yesus. Di Matius dituliskan, di Lukas dituliskan tentang penyunatan, di Matius dituliskan tentang, dan di Lukas juga dituliskan tentang Yesus di Bait Allah, lalu Yesus dibaptis, Yesus mengajar, menderita, bangkit, menampakkan diri dan naik. Semua kitab Injil ini menjelaskan siapa Yesus Kristus. Ada dan hadir dalam sejarah. Dari mulai lahir, mengandung ibunya Maria, sampai kematian dan kenaikan. Tidak ada pendiri agama, tidak ada penganut kepercayaan yang punya pendirinya atau yang memiliki historical biblika atau historical biografi yang sedemikian lengkap. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Dan ditulis dengan terbuka, open. Orang bisa baca, bisa kritisi, bisa selidiki, bisa mendapatkan manfaat atau tidak. Dari semua kitab-kitab yang ditulis. Dan ini utuh dituliskan. Sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Seluruhnya ada. Ambil contoh kitab atau kepercayaan mana yang menuliskan satu persatu dan fakta datanya. Bukan hanya orang Kristen yang menulis ini, para rasul dan penulis, tetapi juga Tacitus, Josephus, ahli-ahli sejarah yang bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi yang menulis juga kisah-kisah keadaan dan keberhasilan dari Tuhan Yesus.